Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema kali ini mengenai para pembencimu tidak menyukai kamu yang seperti ini. Oke, mari kita lihat ya guys ya, kamu di mata pembencimu yang mana ada beberapa hal yang mana para pembencimu ini tidak menyukai kamu yang seperti ini ya guys ya. Mari kita lihat energinya melalui readingan kali ini ya. Well, sekedar informasi ya guys ya, kalau kamu mau request dengan tema tertentu atau readingan dengan tema yang sesuai dengan keinginan kamu, kamu bisa gabung dengan klik gabung bersama channel Rajkumari Tarotipator. Oke? Well guys, mari kita lihat di sini energi dari mereka yang tidak menyukai kamu yang seperti ini. Memang kamu yang seperti apa sehingga mereka para pembencimu ini tidak suka ya? Well, di sini ada Five of Swords, ada the Empress, ada Ace of Swords, ada the Sun, ada the Strength, ada Seven of Cups, ada the Stars, one more, ada Three of Cups. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Sepertinya kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini memiliki haters ya guys ya, atau para pembenci yang mana orang-orang ini kayaknya benci melihat kamu ya, merasa nggak suka gitu loh guys ya, tanpa alasan ya, atau kamu nggak tahu kenapa mereka seperti itu gitu, padahal kamu nggak melakukan apapun atau padahal kamu tidak berbuat salah kepada mereka, tapi merekanya aja yang kayaknya beraura negatif atau merekanya aja yang memang orangnya suka sirik terhadap kehidupan orang lain gitu ya guys ya, sehingga menjadi haters kamu atau pembencimu. Dimana di sini aku merasakan bahwa para pembencimu ini tidak menyukai kamu yang seperti ini ya, dimana mereka para pembencimu ini tidak menyukai kalau kamu mengabaikan mereka. Ya, dikonfirmasi oleh Five of Swords ya. Mereka tuh paling benci kalau kamu tuh tidak memperdulikan mereka atau tidak memperhatikan mereka atau tidak ngeh terhadap mereka ketika mereka lewat, ketika mereka ngumpul gitu, ketika mereka nimbrung gitu ya guys ya. Kemudian kamu lewat gitu ya guys ya, mereka tuh paling gak suka ketika kamu tuh mengabaikan mereka yang narsis atau mereka yang berdrama gitu ya. Mungkin kamu tahu ya mereka lagi berdrama ria atau bersandiwara gitu ya, makanya kamu abaikan gitu. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang narsis ya, kebanyakan NPD, makanya mereka paling tidak suka ketika kamu mengabaikan mereka gitu loh guys ya. Sehingga bisa saja itu menjadi alasan utama mereka menjadi seorang haters atau pembencimu gitu ya. Karena kamu dingin. Kata mereka di sini dingin gitu ya. Kamu tuh cuek, tidak hangatlah terhadap mereka gitu ya guys ya, tidak berbasa-basi gitu. Kamu orangnya langsung to the point. Kamu perlu apa? Mau apa? Langsung kayak gitu ya. Tidak yang hey, how are you? Kesana kemari dulu ya, ngomong tanya-tanya, muter-muter gitu. Kamu nggak seperti itu. Kamu langsung aja gitu ya, karena kamu udah capek ya, dan paling tidak suka berbasa-basi gitu, kayak buang-buang energi gitu. Kamu paling males gitu yang seperti itu gitu. Makanya kamu cukup to the point aja. Kamu maunya apa? Kamu kesini perlu apa? Langsung kayak gitu loh guys ya. Dan di sini
Mereka benci melihat kamu yang mendiamkan mereka ya. Tidak suka melihat kamu yang dingin terhadap mereka gitu ya. Mungkin sebelumnya kamu ini pernah punya koneksi dengan para haters ini ya, atau kamu ini dan haters itu hanyalah tetangga biasa gitu ya, atau orang-orang yang kenal biasa aja gitu ya, tidak mendalam ya, tidak mengenal lebih jauh gitu ya guys ya. Dan kamu kayaknya tidak terlalu ngeh gitu ya guys ya dengan apa yang mereka mau atau apa yang mereka inginkan gitu ya. Kamu tampil dengan apa adanya dirimu, jadi dirimu sendiri, nggak peduli orang lain suka atau tidak gitu ya. Dan ternyata para pembencimu ini tidak menyukai kamu yang diem atau mendiamkan mereka ya. Atau kamu tidak terlalu banyak omong terhadap mereka, atau tidak terlalu ekspresif kepada mereka gitu ya. Mereka tidak menyukai kamu yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kenapa? Kamu perlu tahu alasannya. Karena mereka sulit untuk memanipulasi kamu. Ya, semakin kamu sedikit berbicara, semakin sedikit pula kesempatan bagi mereka untuk memanipulasi dan memanfaatkan kebaikan kamu. Makanya mereka nggak seneng kayak gitu ya guys ya. Oke. Terus di sini para pembencimu tidak menyukai kamu yang terlihat mapan ya guys ya. Yang mana sepertinya kamu tuh berkecukupan gitu ya guys ya, secara material atau finansial atau keuangan kamu tuh berkecukupan gitu, nggak kekurangan satu apapun di dalam kehidupan kamu. Bahkan ada juga yang terlihat mapan ya guys ya, terlihat hidup sejahtera, makmur ya, berada di jenjang menengah ke atas gitu loh guys ya. Mereka paling nggak suka melihat kamu yang memiliki kehidupan di atas rata-rata kayak gitu ya, secara ekonomi finansial gitu loh guys ya. Kalau kamu tuh di atasnya mereka, mereka nggak suka ya. Namanya juga kan haters ya, pasti haters ini memiliki penyakit hati ya, makanya bawaannya tuh sirik terus terhadap kamu ya. Kalau nggak sirik tuh mereka mengekspresikannya dengan rese, rempong, nyinyir gitu loh guys ya, karena mereka merasa kesal sendiri melihat kehidupan kamu sepertinya di mata mereka tuh nyaman, enak gitu ya, nggak mengalami kesulitan apapun, hidup dengan tenang, sejahtera, makmur, dan harmonis kayak gitu ya. Sementara mereka mungkin saja tidak memiliki itu. Mereka sendiri yang memiliki sifat yang kurang bersyukur gitu, selalu melihat rumput tetangga tuh lebih hijau daripada rumputnya sendiri gitu loh guys ya. Makanya bawaannya suka membanding-bandingkan, dan itulah menjadi akar permasalahan diri mereka sendiri ya. Sehingga para pembencimu ini tidak menyukai kamu kalau kamu terlihat mapan atau berduit kayak gitu iya. Oke, next. Kemudian para pembencimu ini tidak menyukai kemajuanmu atau progresmu ya guys ya. Mereka paling kesal dan paling dongkol melihat kamu memiliki kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu. Semakin kamu berkembang, semakin kamu maju, semakin kamu jaya, maka mereka semakin kepanasan sendiri dan semakin sakit hati. Mereka sakit hati loh guys ya, melihat kamu hidup dengan kemajuan yang pesat ya. Itu yang mereka nggak sukain dari kamu ya. Para pembencimu ini sangat ilfeel dan benar-benar kayak bawaannya tuh pengen marah gitu ya kalau melihat ada kemajuan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Maka kalau kamu memperlihatkan kemajuanmu, atau misalnya kemajuan kamu itu terjadi memang di dalam kehidupanmu, maka itu bisa bikin mereka jadi ngelangsa ya. Jadi benar-benar kayak sengsara banget hidupnya gitu ya, karena mereka akan gelisah gitu, gelisah dengan sendirinya, nggak karuan ya, melihat tetangga lebih maju, melihat kawan lebih maju, lebih berkembang, mereka auto nggak suka ya. Nah seperti itu. Oke, next. Berikutnya di sini para pembencimu tidak menyukai energimu ya guys ya, yang mana kamu yang selalu berusaha untuk menebar kebaikan, selalu berbuat kebajikan, ngajak orang-orang ke arah yang baik. Ini para haters, para pembencimu tuh nggak suka gitu. Ada yang ngatain kamu sok alim lah, sorry to say ya guys ya, ngatain kamu sok baik, pura-pura, pencitraan dan sebagainya gitu ya guys ya. Ya terserah lah apa mau kata mereka gitu kan. Yang penting kamu kan tulus dari hati nih ya, bantuin orang atau nolongin orang atau berbagi kepada sesama. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu tentang kebaikanmu. Jadi kamu tidak perlu konfirmasi, apalagi validasi. Nggak diperlukan sama sekali ya guys ya. Biarkan, biar jelek di mata orang, yang penting tidak jelek di mata Tuhan. Gitu ya guys ya. Terserah mereka mau ngomong apa. Karena apapun yang kita lakukan, itu akan selalu salah di mata para pembenci.
Namanya juga kan pembenci. Apa-apa tuh selalu benci, apa-apa tuh selalu nggak suka, bawaannya tuh selalu salah gitu. Ya, nah terus di sini para pembencimu tidak menyukai kamu yang di sini terlihat kuat ya guys ya. Mereka tuh nggak suka kalau kamu tuh terlihat strong. Mereka tuh pengen kamu tuh lemah gitu loh guys ya. Sehingga dengan mudah bisa mereka kendalikan atau mereka setir gitu loh guys ya. Justru kamu yang kuat, kamu yang kokoh, kamu yang tangguh, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dikuasai oleh mereka, itu membuat mereka jadi makin membenci kamu gitu ya. Karena kamu nggak bisa disetir oleh mereka. Mereka kan pengen kamu itu nurut, tunduk terhadap mereka. Jadi tidak menjadi dirimu sendiri gitu, tapi menjadi maunya orang gitu loh guys ya. Mau sampai kapan kamu seperti itu ya? Hidupmu dikendalikan oleh orang-orang, apalagi orang-orang toksik ini ya. Sudah saatnya kamu keluar daripada zona aman untuk bisa menjadi diri sendiri dan menampilkan versi terbaikmu ya. Serta mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelebihan yang ada pada dirimu sehingga kamu tidak akan mudah diperlakukan sewenang-wenang oleh para orang-orang toksik ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini aku menemukan lagi kalau para pembencimu tidak menyukai kamu yang terlihat elok ya atau terlihat cantik, cakep ya guys ya, tampan, ganteng gitu ya guys ya. Secara look, para pembencimu sangat tidak suka kalau kamu itu dandan atau kamu berpenampilan atau kamu terlihat kayak rapi atau mengerti tentang fashion atau punya penampilan yang bersih atau penampilan yang ya bisa terawat lah gitu loh guys ya. Mereka nggak suka ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang selalu pengen superior. Iya, makanya tak heran kalau melihat orang yang lebih daripada mereka, mereka tuh langsung sirik gitu loh guys ya. Karena mereka selalu ingin jadi yang paling hebat atau yang lebih tinggi daripada orang lain gitu. Orang lain makanya dipandang rendah terus sama mereka ini ya. Namanya juga haters, begitulah karakter-karakter para haters, selalu pengen superior padahal belum tentu sesuai dengan kemampuan diri gitu ya. Jadi para pembencimu ini tidak suka kalau kamu itu terlihat menawan ya, terlihat terawat atau tampil dengan tampilan yang bagus gitu loh guys ya. Oke, next di sini para pembencimu itu tidak menyukai kamu yang menjadi pusat perhatian banyak orang atau yang bisa menarik perhatian orang-orang sekitar ya. Mereka tuh nggak suka kalau kamu itu perhatikan oleh orang-orang sekitar atau orang-orang sekitar tuh kayak suka sama kamu gitu ya, kayak nyenengin kamu, pengen berkawan dengan kamu ya, pengen jadi teman kamu gitu ya. Pokoknya orang-orang tuh kalau misalnya pokoknya kalau ada kehadiran kamu gitu jadi rame gitu, orang-orang tuh tertuju ke kamu, tuh paling nggak suka ya para haters atau pembencimu gitu ya, karena mereka akan tenggelam ya, mereka akan tenggelam, kamu yang akan naik ke permukaan ya secara pamor gitu loh guys ya. Makanya kan nggak suka karena mereka ini, si para pembenci ini ya adalah para pesaing yang selalu ingin mengunggulkan dirinya ya, karena mereka adalah orang-orang narsis ya, yang mana mereka nggak rela kalau ada seseorang yang memiliki kapasitas yang lebih daripada mereka. Nah, seperti itu. Kemudian di sini para pembencimu tidak menyukai kamu yang memiliki kawan-kawan atau teman-teman yang suportif ke kamu ya. Di sini mereka paling tidak suka kalau kamu memiliki pendukung atau fans ya. Makanya tak heran mereka ini bertindak secara brutal ya untuk bisa menjatuhkan kamu, yaitu dengan cara memfitnah atau tebar-tebar cerita-cerita hoax yang mereka rekayasa agar nama baikmu rusak kayak gitu loh guys ya. Karena mereka berharap bahwa kamu tidak memiliki teman, tidak memiliki pendukung, atau tidak ada satupun orang yang mau dekat sama kamu untuk mendukungmu ya. Karena menurut mereka semakin kamu sendirian itu semakin bagus, kamu bisa dikendalikan atau kamu akan menjadi lemah, kamu tidak berdaya, sehingga kamu mudah dikalahkan atau kamu mudah disingkirkan. Nah, seperti itu. Tapi ketika kamu memiliki banyak pendukung atau banyak orang-orang yang ada di sekitar kamu mendukung kamu atau berpihak padamu, maka sulit bagi para pembenci atau haters ini untuk masuk, untuk membuka akses agar bisa mengacaukan kehidupanmu. Nah, seperti itu. Iya guys ya.
So, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius dan Leo. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia message atau pesannya buat kamu apa. Mari kita lihat di sini ya guys ya. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada look to your inner strength. And di sini ada treasure your loved ones. Alright. Oke, di sini pesannya buat kamu. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Di sini pesannya buat kamu ya. Kamu perlu mencari tahu tentang kekuatan yang terdapat di dalam dirimu sendiri. Kamu adalah sosok yang tangguh sebenarnya. Kamu memiliki kekuatan yang dahsyat di dalam dirimu. Hanya saja masih tersimpan atau masih tertidur ya. Namun ketika ada satu hal atau sesuatu yang bisa men-trigger kamu, maka kekuatan kamu ini akan muncul dengan sendirinya, yang mana kamu sendiri rasanya tidak percaya bahwa kamu bisa sekuat itu. Karena sebetulnya kamu adalah seseorang yang lebih kuat daripada apa yang kamu bayangkan. Kamu adalah seseorang yang lebih kuat dari apa yang kamu sadari ya. Jadi selama ini mungkin saja kamu tidak sadar bahwa kamu itu orang kuat gitu ya. Orang yang kuat, orang yang benar-benar tangguh ya guys ya. Karena kamu sudah bisa sampai di titik ini, di titik kehidupan di mana kemarin kamu ditempa dengan berbagai masalah kehidupan yang mana membuat kamu jadi jungkir balik, pontang-panting ya, yang mana benar-benar itu bikin kamu struggle banget ya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi atau mengambil kendali atas kehidupanmu. Mungkin saja kamu berada di tangan orang-orang NPD atau kamu sering sekali terkoneksi dengan orang-orang toksik yang membuat kamu sulit untuk berkembang, maka kamu perlu tahu apa yang menjadi sumber kekuatan kamu dan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirimu yang bisa kamu gunakan untuk keluar daripada circle yang toksik atau circle lingkungan yang tidak mendukung untuk kamu berkembang ya. Karena dengan kamu tahu apa saja kekuatanmu, maka kamu pun akan bisa keluar daripada kesulitan hidupmu. Semakin kamu kuat, semakin kamu tahu titik kekuatanmu, maka semakin kamu berpeluang untuk bisa keluar daripada kesulitan hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih layak, dan lebih tepat, dan menawarkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupanmu ya. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, treasures your loved ones. It's important to love others deeply. Buat kamu, jangan terlalu terbuka ketika kamu tidak mengenal seseorang atau beberapa orang yang mencoba untuk terkoneksi dengan dirimu. Kamu harus lebih berhati-hati dan waspada karena kamu tidak tahu isi hati orang sebenarnya apa ya. Dan di sini kamu harus bisa merahasiakan hal-hal yang bersifat personal atau bersifat privacy ya. Kamu harus menjaga hal-hal yang berharga di dalam kehidupanmu ya guys ya. Jangan sampai bocor atau jangan sampai bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Karena ketika kamu kehilangan hal-hal yang berharga di dalam kehidupanmu, maka itu akan membuat kamu mengalami pergejolakan atau kesulitan untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupanmu ya. Karena hal-hal yang berharga di dalam hidupmu itu adalah sebagai pendukung kamu untuk menghasilkan keberkahan-keberkahan untuk kehidupanmu ya. Jadi jagalah hal-hal yang berharga di dalam kehidupanmu, termasuk orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu cintai pun kamu perlu menjaga mereka ya guys ya. Karena biasanya para pembenci kalau nggak bisa menyerang kita, mereka bisa menyerang orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita gitu. Jadi sudah semestinya kita harus jaga-jaga ya, bahkan bisa memproteksi orang-orang terkasih kita agar tidak termanipulasi oleh mulut beracunnya para pembenci gitu ya. Sehingga mereka bisa masuk di mana ada celah antara kamu dan orang-orang terkasih kamu, sehingga terjadi yang namanya adu mulut, adu domba gitu ya guys ya, yang mana akan merugikan dirimu dan keluargamu, sehingga akan membuat kehidupan kamu menjadi bermasalah hanya kelakuan orang toksik di luaran sana. Jadi jangan sampai
cerita-cerita yang bersifat personal atau privacy itu diumbar ya ke publik gitu ya guys ya. Kalau kamu tidak tahu siapa orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Karena who knows, di antara mereka ada haters atau ada pembencimu ya. Hanya saja mereka menutupi itu dengan topeng wajahnya mereka gitu ya, topeng kepalsuan wajah mereka gitu ya guys ya. Who knows, mereka bermuka dua ya, have two face, kita nggak tahu kan ya. Jadi lebih baik kita mengantisipasi terlebih dahulu ya, berjaga-jaga, siap siaga gitu ya guys ya. Jadi berbijaksanalah kalau kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Ada hal-hal yang perlu disampaikan ya disampaikan seperlunya, seadanya gitu ya guys ya. Tapi kita harus jaga-jaga, jangan sampai privacy kita dibongkar, jangan sampai rahasia kita diumbar ya, karena itu bisa menjadi celah masuknya orang-orang toksik yang mana mereka adalah para haters atau pembencimu yang bisa berkesempatan untuk memecah belah kamu dan keluargamu ya. Jadi di sini pesannya buat kamu mesti lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya.